Gue minta lo berhenti baca notifikasi HP lo, taruh dulu. Karena gue mau ngomong sesuatu yang mungkin bakal bikin lo tersinggung, bikin lo panas, tapi gue peduli sama lo. Lo lihat saldo rekening lo sekarang, itu adalah bayaran dari waktu lo. Lo jual 8 jam, 10 jam, bahkan 12 jam sehari cuman buat angka di layar itu. Dan pertanyaan gue sederhana. Apakah angka itu cukup buat masa depan lo? Apakah cukup buat lo pensiun? Apakah cukup buat keluarga lo kalau tiba-tiba lo nggak bisa kerja? Kita hidup di sistem yang udah dirancang rapi. Sekolah, cari kerja, kerja keras, nabung, pensiun miskin. Itu skenario terbaiknya. Skenario terburuk, di PHK di umur 40 dengan cicilan di mana-mana. Gua nggak mau itu terjadi sama lo. Makanya gue putusin buat breakdown panjang lebar salah satu materi paling brutal dari Timothy Ronald. Seorang yang udah membuktikan cara keluar dari sistem ini. Dalam 20 menit ke depan, gue bakal kupas tuntas. 1. Kenapa lo miskin bukan karena lo bodoh? 2. Anatomi cara uang bekerja yang nggak diajarin di sekolah. 3. Framework step by step bikin aset dari nol. 4. Serta jebakan-jebakan psikologis yang bikin orang gagal kaya. Siap? Atau lo mau balik lagi ke zona nyaman dan nunda masa depan lo? Sebelum kita masuk terlalu dalam, gue mau kenalin siapa Timothy Ronald buat lo yang baru pertama kali dengar namanya. Timothy Ronald adalah seorang pengusaha, investor, dan edukator di bidang keuangan. Dia adalah co-founder dari Cryptova, salah satu platform edukasi kripto terbesar di Indonesia. Tapi lebih dari itu, dia adalah salah satu suara paling lantang yang ngajarin anak muda cara keluar dari rat race. Gue pribadi udah ngikutin konten-konten dia. Dan satu hal yang gue tangkap dari semua materi dia nggak cuma ngasih ikan, tapi dia ngajarin cara bikin kail, sekaligus ngajarin cara bikin pabrik kail. Nah, ada satu video dia yang menurut gue paling powerful. Judulnya kurang lebih tentang gimana caranya bikin uang bekerja untuk kita. Video itu bikin gue merenung berminggu-minggu, karena ternyata selama ini kita dibohongi sama sistem. Sistem pendidikan kita dirancang di era revolusi industri. Tujuannya bukan buat bikin lo kaya. Tujuannya buat bikin lo jadi pekerja yang patuh, tepat waktu, dan bisa diatur. Lo diajarin matematika, tapi nggak diajarin cara ngatur keuangan. Lo diajarin sejarah, tapi nggak diajarin sejarah uang. Ironis, kan? Timothy bilang, sekolah mengajarkan kita untuk menjadi karyawan yang baik, bukan menjadi pemilik bisnis atau investor yang cerdas. Dan itu fakta. Coba lo inget-inget, dari SD sampai kuliah, pernah nggak ada mata pelajaran cara jadi kaya? Nggak ada, kan? Yang ada malah kita diajarin takut sama utang, takut sama risiko, dan disuruh nabung di bank dengan bunga 0,5% per tahun. Padahal inflasi aja 5% per tahun. Artinya, duit lu di bank setiap tahun nilainya makin turun. Ini matematika sederhana tapi nggak pernah diajarin. Nah, sekarang gue mau lo buka pikiran lo. Kita akan masuk ke inti pembahasan. Timothy Ronald sering banget bahas apa yang disebut class warfare atau perang kelas. Tapi ini bukan perang fisik. Ini perang ekonomi. Coba lo lihat piramida masyarakat. Puncak, 1%. Mereka adalah pemilik sistem. Punya pabrik, punya bank, punya perusahaan besar. Tengah, 10%. Profesional, manajer, pemilik bisnis kecil. Bawah, 89%. Karyawan, buruh, pekerja. Pertanyaannya, gimana caranya mereka yang di puncak tetap di puncak? Jawabannya, dengan mengontrol cara orang berpikir tentang uang. Lo kerja, lo dapat gaji. Dari gaji itu, lo beli kebutuhan. Makanan, bensin, cicilan motor, bayar listrik. Uang lo langsung balik lagi ke mereka. Lo beli Indomie, uangnya ke Unilever, perusahaan besar. Lo bayar listrik, uangnya ke PLN, BUMN. Lo bayar cicilan motor, uangnya ke bank, lagi-lagi mereka. Lo kerja keras, tapi uang lo cuma numpang lewat di rekening, terus balik lagi ke kantong mereka. Ini yang dinamakan siklus kemiskinan struktural. Timothy bilang,
orang miskin dan menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat sistem sehingga uang bekerja untuk mereka dan orang lain bekerja untuk sistem itu. Kedengarannya kejam? Iya, tapi ini realita. Dan berita baiknya, lo bisa keluar dari sistem ini. Caranya, lo harus berhenti jadi konsumen dan mulai jadi pemilik aset. Sebelum lo bisa bikin uang bekerja buat lo harus paham perbedaan fundamental antara aset dan liabilitas. Kebanyakan orang paham aset itu ya barang berharga, rumah, mobil, tanah, tapi definisi Timothy lebih sederhana dan lebih brutal. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong lo. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong lo. Sederhana, kan? Tapi ini ngebongkar banyak kekeliruan. Contoh 1, rumah. Kebanyakan orang bilang rumah itu aset. Tapi coba lo pikir, lo beli rumah KPR 20 tahun. Setiap bulan lo bayar cicilan, bayar pajak, bayar listrik, bayar perawatan. Apakah rumah itu ngasih lo uang? Enggak, malah nguras uang lo tiap bulan. Jadi, menurut definisi ini, rumah itu adalah liabilitas, sampai lo jual atau lo sewakan. Tapi kalau lo beli rumah, lalu lo sewakan ke orang lain, setiap bulan lo dapat uang sewa. Nah, itu baru aset. Rumah yang sama, fungsi berbeda, hasil berbeda. Contoh 2, mobil. Lo beli mobil baru 300 juta. Begitu keluar showroom, harganya turun 20%. Lo bayar bensin, bayar parkir, bayar servis, bayar pajak tahunan. Apakah mobil ngasih lo uang? Enggak. Ini liabilitas. Tapi kalau lo beli mobil, lo pakai buat jadi driver online atau lo sewain, itu bisa jadi aset. Contoh 3, pendidikan. Lo kuliah S2, bayar 100 juta, habis itu lo dapat kerja dengan gaji naik 2 juta per bulan. Apakah pendidikan itu aset? Bisa. Tapi hitung dulu, 100 juta dibagi 2 juta sama dengan 50 bulan baru balik modal. Selama 4 tahun lebih, lo cuma balik modal. Itu pun kalau lo nggak kena PHK. Contoh aset yang beneran. Bisnis yang jalan sendiri punya sistem dan karyawan. Saham, perusahaan yang lo beli, sahamnya kerja 24 jam buat lo. Properti yang disewakan. Kekayaan intelektual, buku, musik, paten, course online. Konten digital, video YouTube, blog, podcast yang udah jadi. Nah, paham nggak perbedaannya? Sebagian besar orang, setiap kali dapat gaji naik, mereka beli liabilitas baru. Gaji naik, cicilan mobil naik. Gaji naik lagi, ambil KPR rumah. Akhirnya, meskipun gaji gede, mereka tetap miskin karena uangnya cuma muter buat bayar liabilitas. Orang kaya, setiap kali dapat uang lebih, mereka beli aset. Aset itu menghasilkan uang yang dipakai beli aset lagi, dan seterusnya. Timothy Ronald sering memetakan penghasilan manusia ke dalam 4 kuadran. Ini modifikasi dari konsep Robert Kiyosaki, tapi dia kasih perspektif yang lebih cocok buat anak muda zaman now. Kuadran I, employee garis miring karyawan. Ini 90% orang. Lu kerja buat orang lain, 1 jam lu sama dengan sekian rupiah. Kalau lu berhenti kerja, lu berhenti dapat uang. Waktu lu dijual per jam. Ini kuadran yang paling aman secara psikologis, tapi paling berisiko secara finansial jangka panjang. Kenapa? Karena lo cuma punya satu sumber pemasukan, dan itu bergantung sama orang lain. Kuadran S, self-employed, garis miring profesional, garis miring freelancer. Lo kerja buat diri sendiri, dokter, pengacara, konsultan, YouTuber pemula, freelancer. Lo lebih bebas, tapi lo masih bekerja untuk uang. Kalau lo libur, lo nggak dapat uang. Ini jebakannya. Lo merasa jadi bos, tapi sebenarnya lo punya pekerjaan yang lebih susah karena lo harus ngurus semuanya sendiri. Kuadran B, business owner. Lo punya sistem dan orang yang bekerja buat lo. Di sini lo nggak bekerja untuk uang, tapi uang dan orang bekerja untuk lo. Lo bisa cuti sebulan, bisnis lo tetap jalan. Ini perbedaan krusial. Di kuadran S, lo punya pekerjaan. Di kuadran B, lo punya aset. Kuadran I, investor. Uang lo yang bekerja. Lo punya uang itu lo taruh di instrumen yang menghasilkan lebih banyak uang. Saham, obligasi, properti, bisnis yang lo danai.
Di kuadran ini, lo udah nggak perlu kerja fisik sama sekali kalau mau. Timothy selalu bilang, target lo bukan cuma pindah dari E ke S. Target lo adalah pindah ke B dan I. Atau minimal, punya sumber penghasilan dari B dan I. Lo nggak harus berhenti kerja besok, tapi lo harus mulai bangun jalan menuju kuadran B dan I. Caranya, sambil kerja di I, lo belajar skill yang bisa bawa lo ke S atau B. Lo mulai side hustle. Jualan, bikin konten, jadi affiliate. Hasil dari side hustle, lo investasikan ke aset di kuadran 1. Hasil dari investasi, lo gunakan buat bangun bisnis yang lebih besar di kuadran BE. Ini roadmap-nya. Jelas kan? Oke, kita udah bahas teorinya. Tapi gue tahu, banyak dari lo yang mungkin bakal nonton video ini, ngangguk-ngangguk, tapi besok lupa. Kenapa? Karena ada jebakan psikologis yang bikin orang susah kaya. Timothy Ronald ngasih tahu 3 jebakan utama. Mentalitas gaji bulanan. Orang dengan mentalitas ini selalu ngitung kebutuhan berdasarkan gaji bulanan. Gue bisa beli ini karena bulan depan gajian. Akibatnya, mereka nggak pernah punya surplus yang cukup buat investasi. Semua habis sebelum investasi. Solusinya, bayar diri sendiri dulu, pay yourself first. Setiap dapat uang, sisihkan minimal 10% untuk investasi. Sebelum bayar tagihan atau beli kebutuhan. Perlakukan investasi seperti utang suci yang harus dibayar. Takut risiko berlebihan. Orang takut rugi, takut salah pilih, takut ditipu. Akibatnya, uangnya diam di bank, tergerus inflasi. Padahal, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Inflasi adalah risiko yang pasti. Investasi memang ada risiko, tapi bisa dipelajari dan diminimalisir. Solusinya, mulai dengan edukasi. Jangan investasi di sesuatu yang lo nggak paham. Tapi jangan juga nggak investasi sama sekali. Ingin cepat kaya, get rich quick, ini jebakan sebaliknya. Lihat orang trading kripto profit 100%, pengen ikutan. Akhirnya FOMO, fear of missing out, masuk di harga tinggi, panic sell waktu turun, rugi besar. Atau ikut skema Ponzi yang janjiin profit tetap tiap bulan. Solusinya, fokus pada get rich slow. Kaya itu proses, bukan instan. Timothy sendiri butuh tahunan buat sampai di posisi sekarang. Yang instan itu biasanya scamming atau gambling. Teori udah, jebakan udah. Sekarang waktunya action. Gua kasih lo roadmap 30 hari dari gua, terinspirasi dari Timothy Ronald. Hari 1-7, detox finansial. Catat semua pengeluaran lu selama seminggu. Lu akan kaget berapa banyak uang keluar buat hal nggak penting. Ngopi tiap hari, nge-Grab padahal bisa naik angkot, dan lain-lain. Identifikasi mana pengeluaran yang bisa dipotong. Tentukan nominal investasi bulanan lo, minimal 10% dari income. Hari 8-14, upgrade otak. Baca buku yang direkomendasikan Timothy. Rich Dad Poor Dad, The Psychology of Money, atau Intelligent Investor. Atau tonton video-video edukasi keuangan termasuk channel ini, hehe. Pelajari satu instrumen investasi, reksadana, saham, atau kripto. Pilih satu dulu, jangan semuanya. Hari 15-21, mulai side hustle. Identifikasi skill lo. Lo jago desain, jago nulis, jago masak, jago ngomong. Cari cara buat monetisasi skill itu. Buka jasa di Fiverr, _Upwork, jualan makanan online, jadi affiliate produk. Target, dapat income tambahan 100-500 ribu di bulan pertama. Nggak usah besar, yang penting mulai. Hari 22-30, investasi perdana. Gunakan uang hasil efisiensi dan side hustle buat investasi pertama. Buka akun reksadana di aplikasi, beli saham pertama, modal kecil dulu, atau beli kripto di exchange resmi. Rasakan sensasi jadi pemilik aset. Bukan cuma konsumen, ini nggak mudah. Tapi ini satu-satunya cara buat keluar dari sistem. Lo nggak akan jadi kaya dalam 30 hari, tapi lo akan memulai perjalanan jadi kaya.
Gue mau tutup video ini dengan satu pesan dari Timothy Ronald yang paling membekas di hati gue. Orang miskin dan menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Bedanya bukan di jumlah nol di belakang, tapi di cara berpikir. Ubah cara berpikir lo, dan lo akan ubah hidup lo. Lo sekarang udah tahu ilmunya. Lo udah tahu teorinya. Lo udah tahu langkah-langkahnya. Pertanyaan terakhir gue, apa yang akan lo lakukan dengan ilmu ini? Apakah lo akan simpan video ini ke playlist nonton nanti dan lupa? Atau lo akan mulai action hari ini? Gue minta satu komitmen dari lo. Tulis di kolom komentar, saya mulai hari ini. Biar gue dan 1000 penonton lain bisa lihat dan saling support. Kalau lo malu, tulis aja titik. Tapi gue tahu lo bisa. Kalau video ini bermanfaat, jangan pelit like. Tekan tombol like sampai merah. Subscribe ke channel ini karena gue bakal rutin ngebahas gimana caranya kita keluar dari rat race bareng-bareng. Aktifkan lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan.